Qala Abu Aliyin Ad-Daqqaqu, telah berkata Abu Ali Ad-Daqqaq, laisa lil mu'mini sifatun atamu wala asyrafu minal ubudiyyati. Tidak ada sifat yang lebih utama dan yang lebih sempurna, dan juga tiada sifat yang lebih agung bagi seorang mukmin daripada sifat kehambaan. Kama qala al-qailu, sebagaimana ada yang mengatakan, la tad'uni illa biya abdaha, jangan engkau panggil aku kecuali dengan panggilan ya abdaha, wahai hambanya. Ya abdaha, wahai hambanya. Fa innahu asyrafu asma'i, karena sesungguhnya abad itu adalah namaku yang paling mulia. Wa qawluhu latifun min asma'ihi ta'ala bil ijma'i, dan perkataan Imam Abi Syuja Al-Latif, Allah itu adalah maha latif, maha lembut, min asma'ihi ta'ala bil ijma'i, merupakan di antara nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala berdasarkan ijma'. Wa lutfu ar-ra'fatu wa rifqu, sedangkan lutfu yang merupakan asal kata daripada latif artinya adalah kesantunan dan kelembutan, kesantunan dan kelembutan. Wa huwa minallahi ta'ala at-taufiq wal ismatu, lutfu dari Allah subhanahu wa ta'ala itu berupa at-taufiq dan ismah, pemberian taufik dan ismah. Taufik itu adalah Allah menciptakan suatu kekuatan bagi seorang hamba untuk melakukan ketaatan. Tapi kalau ismah itu Allah menciptakan suatu kekuatan bagi seorang hamba untuk menjauhi maksiat. Bentuk taufik dan ismahnya Allah Subhanahu wa taala itu bi ayakhluqa qudrata ta'ati fil abdi, dengan bentuk Allah Subhanahu wa taala menciptakan kemampuan untuk melakukan ketaatan, kemampuan untuk ketaatan bagi seorang hamba, pada seorang hamba. Faidatun faedah, qala Suhailiyu lamma ja'al basyiru ila Ya'qub alaihi salatu wassalamu, suatu faedah yang telah disebutkan oleh Imam As-Suhaili, ketika Al-Basyir, yaitu pemberi kabar gembira, telah mendatangi Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam, a'tahu fil bisyarati kalimatin. Basyir tersebut dia memberi Nabi Ya'qub di dalam kabar gembiranya beberapa kalimat. Kana yarwiha an abihi an jaddihi alaihi wassalatu wassalamu. Kalimat-kalimat tersebut dia riwayatkan dari bapaknya meriwayatkan dari kakeknya alaihi wassalatu wassalamu. Wahya ya latifan, kalimat-kalimat tersebut adalah ya latifan, wahai zat yang maha lembut. Di dalam ta'liknya fi nuskhatin ya latifu wa kullun sahihun. Di dalam satu naskah berbunyi redaksinya ya latifu wa kullun sahihun, dan semuanya benar, tidak merubah makna. Ya latifan fauqa kulli latifin, wahai zat yang maha lembut, yang melebihi segala sesuatu yang lembut, segala sesuatu zat yang lembut. Ultuf bi fi umuri kulliha kama uhibbu, lembutilah aku di dalam seluruh perkara-perkaraku sebagaimana yang aku senangi. Waraddini fi dunyaya wa akhirati, dan buatlah aku ridha di duniaku dan akhiratku. Wa qawluhu khabirun min asma'i ta'ala aidan bil ijma'i, dan perkataan Imam Abi Syuja' khabirun, Allah itu bersifat khabir, itu khabir itu merupakan di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala juga yang berdasarkan ijma', kesepakatan para ahli mujtahid. Wa alimu bi ibadihi wa bi af'alihim wa aqwalihim wa bi mawadi'i hawaijihim wa ma tukhfihi sudurhum. Khabir itu artinya adalah zat yang maha mengetahui hamba-hambanya, dan zat yang maha mengetahui pekerjaan-pekerjaan mereka, perbuatan-perbuatan mereka, dan perkataan-perkataan mereka, dan tempat-tempat kebutuhan-kebutuhan mereka, dan sesuatu yang disembunyikan oleh hati-hati mereka. Wa fi ba'din nusakhi, khabir itu di dalam sebagian naskah bunyinya bukan khabir yang dalam kurung itu. Wabil ijabati jadirun, dan Allah Subhanahu wa taala itu maha mampu untuk mengijabah, untuk mengkabulkan, begitu di dalam satu naskah.
wa iz qad anhaynal kalama bihamdillahi ta'ala ala ma qasadnahu min alfazil khutbati. Dan ketika kami telah selesai membahas alhamdulillah, alhamdulillahi ta'ala, bihamdillah itu sama dengan alhamdulillah, bihamdillahi ta'ala, membahas apa? Halama qasadnahu, membahas terhadap sesuatu yang telah kami inginkan, sesuatu tersebut berupa min alfazil khutbati, berupa lafaz-lafaz khutbah. Jadi intinya kata Imam Khatib Asy-Syirbini, ketika kami telah membahas lafaz-lafaz khutbah, telah menyebutkan lafaz-lafaz khutbah, fanazkuru tarafan min mahasini hadzal kitabi, maka saya akan menyebutkan secuil atau sedikit kebagusan-kebagusan kitab ini, qabla syuru'i fil maqsudi, sebelum memasuki di dalam pembahasan yang menjadi inti tujuan, yang menjadi tujuan inti. Fanaqulu, maka kami mengatakan, innallaha subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, subhanahu yang maha suci, wa ta'ala dan yang maha agung, qad alima min muallifihi khulusaniyatihi, sungguh dia telah mengetahui pengarang kitab Mukhtasar ini, khulusaniyatihi, akan keikhlasan niatnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui keikhlasan niat pengarang kitab Mukhtasar Abi Syuja ini, yaitu Imam Abi Syuja itu sendiri, fi tasnifihi, di dalam karangan beliau, di dalam beliau mengarang kitab ini. Fa'aman naf'u bihi, sehingga manfaat yang ada di dalam kitab ini itu menyebar. Faqalla min muta'allimin illa wa yaqra'uhu awalan, karena sedikit pelajar melainkan dia membaca kitab Imam Abi Syuja ini terlebih dahulu. Jadi kebanyakan pelajar itu membaca kitab Matan Takrib ini untuk awal mulanya, untuk dia mengawali pelajaran fikih. Imma bihifzin, kalau enggak membaca kitab Matan Takrib ini dengan cara menghafal, wa imma bimutolaatin, kalau enggak dengan mutolaah, tidak menghafal tapi hanya mutolaah aja. Ada mutolaah, ada murajaah. Kalau murajaah itu membaca kitab yang telah dipelajari, tapi kalau mutolaah membaca kitab yang belum dipelajari. Wa qad i'tana bi syarhihi katsirun minal ulama'i, dan sungguh kebanyakan ulama dan sungguh banyak daripada kalangan ulama telah memperhatikan kitab ini. Kitab ini telah menjadi perhatian bagi kebanyakan para ulama. Apa bentuknya? Bentuk perhatian para ulama. Apa bentuknya? Buktinya bahwasanya kitab ini menjadi perhatian bagi kebanyakan kalangan ulama. Bisyarhihi, dengan bentuk adanya syarah kepada kitab ini. Dengan bentuk para ulama itu banyak yang mensyarah kitab ini. Fa fi zalika dalalatun ala annahu kana minal ulama'il amilina al-qasidina bi ilmihim wajhallahi ta'ala. Maka di dalam hal tersebut, karena kitab ini banyak diperhatikan oleh para ulama, kebanyakan para ulama, hal tersebut merupakan dalalatun, merupakan petunjuk, hala annahu, bahwasanya beliau, yaitu Imam Abi Syuja, kana minal ulama il amilina, merupakan ulama yang mengamalkan ilmunya, al-qasidina bi ilmihim wajhallahi ta'ala, dan juga beliau merupakan ulama yang berharap
keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wajah Allah Subhanahu wa taala itu maksudnya keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya. Dengan ilmunya mereka. Jadi Imam Abi Syuja ini termasuk ulama yang amil dan juga al-qasidin bi ilmihi wajah Allah taala. Ja'alallahu ta'ala qararahul jannata. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan surga sebagai tempatnya beliau. Wa ja'alahu fi ala illiyina. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau berada di surga yang paling tinggi. Ma'allazina an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihina. Bersama orang-orang yang Allah berikan kenikmatan kepada mereka daripada kalangan para nabi, siddiqin, syuhada, dan juga orang-orang yang soleh. Dan juga orang-orang soleh. Wa fa'ala zalika bina. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melakukan hal tersebut kepada kita dan juga wabiwalidina dan kepada orang tua kita, orang-orang tua kita, wa masyayikhina dan kepada guru-guru kita, wa muhibbina dan kepada pecinta-pecinta kita. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azimi. Dan tiada upaya dan kekuatan melainkan milik Allah Subhanahu wa taala yang maha agung lagi yang maha luhur lagi maha agung. Walamma kanatis salatu afdalal ibadati ba'dal imani. Dan ketika salat merupakan ibadah yang paling afdol setelah keimanan, jadi urutannya keimanan dulu baru salat. Wa min a'zami syurutiha at-taharatu, dan yang merupakan syarat yang paling agung daripada syaratnya salat adalah bersuci. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam miftahus salati at-tahuru, karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi kuncinya salat adalah bersuci. Wasyartu muqaddamun tab'an faquddima wada'an, dan syarat, dan ketika syarat itu didahulukan secara tabiat maka dia didahulukan secara peletakan. Maka karena halal tersebut, karena ibadah yang paling afdol setelah keimanan adalah sholat, dan syarat yang paling agung daripada sholat itu merupakan bersuci. Lalu sebab yang kedua, dan karena atau ketika syarat itu didahulukan secara tabiat, maka dia didahulukan secara peletakan. Maka bada al-musannifu biha, maka sang musannif, sang pengarang kitab yaitu Imam Abi Syuja, memulai dengan pembahasan taharah, pembahasan bersuci. Faqala, maka beliau berkata, Kitabut Taharati, kitab yang menjelaskan tentang taharah, tentang bersuci.